cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang bubuja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Pagi ini berbahagia sekali saya bisa menyapa rekan-rekan saya baik di Facebook atau di media sosial yang lainnya. Seperti biasa saya ingin menyampaikan podcast bela negara, nasionalisme dan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin. Oke guys, saya ingin membacakan puisi dari seorang pujangga yang sangat terkenal di dunia, yaitu Jalaluddin Maulana Rumi. Salib dari umat Kristen, ujung ke ujung telah kuuji. Ku pergi ke kuil Hindu, ke pagoda kuno, tiada ada apa yang saya cari dan tiada apa-apa di sana. Menuju gunungan Herat, ku melangkah, dan ke Kandahar ku memandang. Dia tak ada di dataran tinggi, tak ada pula di dataran rendah. Ku pergi ke puncak gunung Kaf yang menakjubkan, yang ada hanya tempat tinggal burung anko. Kutanya Bu Alisina, tiada jawaban, sama saja. Ku pergi ke Ka'bah di Mekah, dia tak di sana. Lalu kejenguk hatiku sendiri. Di sini kulihat dirinya, bukan di tempat yang lain. Oke guys, Jalaluddin Maulana Rumi ini adalah seorang ulama besar. Dia lahir di Baiki ya, atau mungkin sekarang dalam posisi di Azerbaijan ya. Pada zaman dahulu itu adalah sebuah negara di Persia ya. Beliau lahir di Baiki ya pada tahun 1207. Kemudian dia meninggal di Konya atau di Turki ya. Pada saat itu merupakan wilayah kerajaan Ottoman atau kekhalifahan Ottoman. Jalaluddin Maulana Rumi ini adalah seorang ulama besar yang dikenal di seluruh dunia ya. Bahkan di Amerika dia adalah merupakan filosofi yang paling terkenal dan membuat banyak orang-orang Amerika yang beralih menjadi beragama Islam ya. Dan pada saat Jalaluddin Maulana Rumi ini hidup, tentu berbeda dengan keadaan sekarang ya. Dia mengartikan Islam sebagai sebuah filosofi yang paling tinggi ya, karena dia sangat mengagumi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia memahami secara filosofi. Nah, kemudian dengan sejarah Islam yang begitu panjang ya, orang mengartikan Islam itu secara tekstual, pada akhirnya menjalani Islam itu berdasarkan apa yang ada, literasi yang ada. Padahal Islam itu sudah mengalami revisi sebanyak 300 kali ya, dan diakui oleh pemerintah Arab Saudi sendiri ya. Dan beliau sangat mengagumi Nabi Muhammad. Ini adalah sebuah rujukan yang jelas ya, bahwa kita sendiri harus menyadari ya, dari pesan Rumi ini jelas bahwa Al-Quran itu turun dan dipahami oleh manusia untaian sebuah puisi yang berisi tentang peringatan dan kemudian juga filosofi hidup ya, yang mengantarkan manusia dalam kedamaian ya.
Jadi mustahil Tuhan membenci umatnya yang dia ciptakan sendiri ya. Ini sangat jelas ya. Beliau bahkan mengatakan bahwa Muhammad itu adalah panutan saya. Rasulullah itu adalah sebagai sumber daripada inspirasi kehidupan seluruh manusia di dunia, dan ini sesuai dengan rahmatan lil alamin. Oke guys, sebenarnya kalau kita mau mempelajari agama secara benar, sufistik itu adalah yang paling jelas ya, bahwa kehidupan dunia ini kita hidup di dunia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbahagia, untuk berbagi dengan sesama, untuk mencari hal-hal yang sifatnya peradaban ya, atau kemajuan zaman ya. Kita bisa menjaga isi dunia ini dengan penuh kedamaian, bahkan kemajuan, agar manusia makin lama makin tinggi peradabannya. Bukan pada akhirnya kita dipecah belah oleh hawa nafsu yang pada akhirnya akan menyusahkan kita semua. Kita bisa melihat lah ya, keadaan negara-negara dipolitisasi oleh pihak lain atau infiltrasi asing ya. Seperti kita lihat Irak ya, luar biasa hancur lebur setelah kejatuhan Saddam Hussein. Masyarakatnya begitu dipengaruhi oleh kebencian ya. Pada akhirnya Saddam Hussein pun dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri. Begitu juga Libya. Gaddafi ini pada saat itu menjadi presiden Libya, dia bisa menyekolahkan hampir semua penduduknya ke luar negeri ya. Pada akhirnya apa? Dia mati ya, dengan kondisi yang sangat terhina ya. Dia dibunuh oleh rakyatnya sendiri, dan akhirnya jenazahnya dipajang di masjid di Libya ya. Luar biasa. Ini adalah sebuah penghinaan terhadap Islam sebetulnya, atau terhadap kemanusiaan ya, yang memang didalami oleh Amerika. Saya mengatakan secara belak-belakan, penduduk Irak itu lebih dari 1 juta terbunuh. Ini juga dengan kekuasaan Amerika ya. Nah, dan di Libya mungkin juga lebih kurang seperti itu ya. Tapi sampai hari ini negara Libya itu hancur. Padahal Libya ini adalah dikenal pada zaman dahulu sebagai negara yang mempunyai peninggalan Bizantium ya. Pada abad itu menjadi negara yang sangat maju ya peradabannya. Pada akhirnya juga hancur lebur. Oke guys, jangan buat Indonesia seperti itulah. Karena budaya Indonesia pun tidak kalah tingginya dengan negara-negara tersebut, dan sumber daya alamnya luar biasa. Indonesia ini merupakan negara yang punya sumber daya alam terbaik di dunia ya. Jangan sampai jatuh ke tangan khilafah atau orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang berdusta dengan ilusi negara khilafah. Karena Indonesia itu begitu indah. Ini adalah kita semua, rakyat Indonesia. Jangan mau ditipu. Masa kita mau ditipu oleh Abdul Somad yang hanya bisa memecah belah bangsa, dan anak seorang mantan presiden yang hanya bisa menyebarkan kebencian. Oke guys, berbicara dengan akal sehat. Indonesia adalah milik kita semua, milik seluruh warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.